Sahabat-sahabat Ahbabur Rasul dimanapun berada, tentang keutamaan menjenguk orang yang soleh. Anil Barra bin Azib, diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala amarwana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'iyadatil marid. Baginda Rasul memerintahkan kami untuk menjenguk orang-orang yang sakit, wattiba'il janazati wa tashmitil atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Selain perintah Rasul kepada kaum muslimin untuk menjenguk orang-orang yang sakit, Rasul juga memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya. Kita orang muslim diajarkan empati oleh Rasul. Ketika ada orang yang sedang sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Jika yang sakit itu pun sekalipun dia adalah orang yang sakit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijenguk, saat ini kita bisa memanfaatkan media komunikasi. Kita bisa menjenguk orang yang mungkin tidak memungkinkan untuk dijenguk secara fisik, tapi bisa kita jenguk menggunakan media. Kita bisa video call, kita bisa telepon, kita bisa tanya menggunakan media-media sosial yang lainnya yang mungkin dari dua arah antara orang yang sakit dengan kita, jika tidak memungkinkan kita untuk datang ke tempat tersebut. Barangkali itu juga bisa menumbuhkan spirit, bisa menumbuhkan semangat bagi saudara kita yang sedang sakit untuk sembuh, untuk sehat dan bisa berkumpul, beraktivitas lagi, terutama duduk bersama di majelis kita Ahbabir Rasul yang tercinta. Jadi jangan kita mengucilkan mereka-mereka yang sedang sakit, andai pun sakitnya memerlukan proses physical distancing, harus adanya jarak antar fisik antara kita dengan yang sakit. Kita tidak perlu mengucilkannya, kita masih bisa menyapanya, menjenguknya, kita mendoakan dari jauh. Jika tidak memungkinkan datang, mendekat kepadanya, kita berikan ia kebahagiaan, kita berikan ia semangat untuk menjalani hidup lebih baik lagi, supaya sisa kehidupan ini bisa bermanfaat untuk sesama, bisa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dan ingatkan kepadanya bahwa kehidupan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk ibadah, bekal akhirat. Jika nanti saudara kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga saja masa-masa sulit yang mereka lalui ketika di karantina akan menjadi wasilah mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersih lagi dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika pun saudara muslim kita wafat, maka saya berharap tidak ada penolakan jenazah untuk dikebumikan, untuk dikuburkan. Ini salah besar jika sampai ada masyarakat khususnya kaum muslimin yang sampai menolak penguburan jenazah yang mereka syahid karena wabah sekalipun. Yang terpenting SOP-nya dijalankan, yang terpenting bagaimana cara pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan ilmu kedokteran, dibungkus
mungkin selain dibungkus dengan plastik, ada juga yang dibungkus kemudian dengan peti, dengan peti mati, dibungkus dengan rapi. Pada saat pengebumiannya menggunakan seragam-seragam yang bisa menjaga diri kita atau APD lengkap, yang lainnya bisa menyaksikan dari jarak sekian meter. Tetap kita bisa mendapatkan pahala itu. Mengebumikan saudara-saudara kita yang wafat syahid atau syahidah karena mereka terkena wabah penyakit. Ketika pengebumiannya, penguburannya, pemulasaraannya sudah sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan, apa yang membuat kita menolak adanya pengebumian saudara kita? Padahal orang yang meninggal tidak mungkin bangkit untuk menyebarkan wabah kepada yang hidup, tidak akan. Selama SOP-nya dijalankan, selama protokolnya dijalankan, kemudian andai pun kita ikut menyaksikan penguburannya dengan jarak tertentu, kita insya Allah akan tetap mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika menyolatinya, biarlah mayat berada di dalam bungkusan khusus untuk mayat yang memang wafat karena efek atau sebab wabah penyakit tersebut, dengan perlengkapan yang safety, kemudian juga menggunakan peti mati yang tertutup. Sudah selesai seperti itu, tinggal disolati. Kenapa banyak orang yang tidak mau menyolatinya? Padahal secara protokol sudah dilaksanakan semuanya. Tidak akan terkena wabah itu. Yang penting kita berupaya, kita ikhtiar. Karena masih ada kita kewajiban untuk tajhiz mayit. Jika memang si mayat yang wafat karena wabah penyakit atau taun tersebut tidak boleh dimandikan, tidak perlu dimandikan, sudah kafani saja oleh tim pelaksana protokol keamanan kesehatan ini, kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian ditayamumi, di luar plastiknya juga tidak masalah. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam peti mati, lalu disolatkan. Masih memungkinkan menurut saya untuk menyolatinya. Setelah dimasukkan ke dalam peti mati, petinya kemudian disterilisasi dulu, kita masih bisa melaksanakan sholat jenazah. Jika pun tidak memungkinkan pelaksanaan sholat jenazahnya, laksanakan sholat ghaib setelah penguburannya, karena Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan sholat ghaib di atas atau di samping kubur seorang muslimah yang menjadi takmir masjid di Masjid Nabawi pada saat kehidupan Nabi SAW. Ketika Rasul pulang dari luar kota, Rasul bertanya, mana wanita yang biasa bersih-bersih di masjid kita? Wafat ya Rasul. Rasul bertanya, kenapa kalian tidak memberitahuku? Kami tidak tahu engkau sedang berada di mana ya Rasulullah. Engkau berada jauh dari luar Madinah. Maka kemudian Rasul berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka ditunjukkanlah oleh para sahabat kubur wanita tersebut. Maka Rasulullah kemudian melaksanakan sholat ghaib dan diikuti oleh para sahabat yang mengikutinya di belakang beliau. Bisa, tanpa harus meninggalkan hak-hak mereka, saudara-saudara kita. Ketika memang kita tidak memiliki APD, maka biarlah protokoler pelaksana dari garda COVID ini untuk melaksanakan penguburan selayaknya kepada saudara-saudara kita. Mereka yang wafat itu mulia jika mereka dalam kehidupannya adalah orang yang taat. Mereka yang wafat karena itu, karena wabah penyakit, yang kemudian ketika sakitnya mereka sadar, sabar, tawakal kepada Allah, dia beriman, wafatnya syahid. Syahid mungkin lebih mulia dibandingkan kita. Mereka mendapatkan keringanan hisab nanti di akhirat. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslimin, rahul Bukhari. Ta'un, wabah penyakit,
menjadi sebab syahadah, kesyahidan orang-orang yang muslim yang wafat yang terkena wabah penyakit tersebut. Jadi seorang yang wafat dalam keadaan syahid seperti itu, syahid akhirat, kenapa masih banyak orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak memiliki hati nurani, yang mereka menolak pengebumian jenazah saudara kita yang wafat karena itu? Saya nyatakan, dan ini juga menurut para ahli kedokteran, ahli kesehatan, orang kalau sudah wafat kemudian mereka diberlakukan SOP yang seharusnya berlaku bagi mereka, kemudian dikuburkan, tidak akan menyebarkan penyakit karena sudah wafat. Yang bisa menyebarkan penyakit kita ini yang belum wafat. Bahkan walaupun kita tidak terindikasi atau tidak terlihat secara fisik sakit, tidak terlihat sakit, tapi ketika kita membawa virus tersebut, bisa jadi kita menjadi carrier, kita menyebarkan itu kepada orang lain. Maka perlunya social distancing, physical distancing, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita hak-hak sesama muslim, di antaranya wattiba'il jenazah, mengantarkan jenazahnya. Karena di dalam riwayat hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha, siapa orang yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkannya, falahu qiratun, maka bagi orang yang menyolati jenazah mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan siapa orang yang menyaksikan ada yang meninggal kemudian ia mengikutinya sampai penguburannya, dari mulai menyolati sampai penguburannya, falahu qiratani, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Qila, ditanyakan oleh para sahabat, wa mal qiratani, apa itu yang dimaksud dengan 2 qirat ya Rasulullah? Qala, baginda Rasul menjawab, mithlul jabalainil azimaini, sama dengan kita bersedekah emas sebesar 2 gunung yang sangat besar. Pernahkah kita bersedekah dengan emas sebesar 2 gunung sangat besar? Kalau kita mau, maka pula syarat jenazah tersebut, siapa yang mau mengurus jenazah saudara muslimnya, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, sampai menguburkannya, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, sama dengan pahala sedekah gunung emas, 2 gunung emas yang sangat besar. Muttafaq alaih, rawahul Bukhari, dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 1325, dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 945. Diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau bersabda, manittaba'a janazatan muslimin, manittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratain kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u biqiratin. Rahul Bukhari, Sahih Bukhari nomor hadis 47. Siapa yang mengikuti jenazah muslim, siapa yang mengikuti pemulasaraan jenazah muslim karena iman kepada Allah dan Rasulullah serta hari akhir dan segala yang diwajibkan diimani, serta wahtisaban, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, balasan pahala dari Allah taala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufaragha min dafniha, sehingga ia terus menyertai pemulasaraan mayat tersebut sampai selesai penguburannya, fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini kullu qiratin mithlu uhudin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sedekah 2 gunung Uhud. Dia akan mendapatkan pahala 2 qirat, dan setiap qirat itu sama seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan siapa orang yang hanya melaksanakan salat untuk si mayat saja, thumma raja'a qabla an tudfana, kemudian dia pulang sebelum selesainya penguburan,
fa innahu yarji'u biqiratin, maka dia pulang membawa pahala 1 qirat saja, sama dengan sedekah sebesar 1 gunung Uhud. Riwayat Imam Bukhari. Jadi cukuplah wahai saudara-saudaraku, bukalah hati kita, karena andai itu terjadi pada keluarga kita, apa yang terjadi? Maukah mayat keluargamu yang wafat syahid karena terkena sebab musababnya itu wabah penyakit, kemudian ditolak oleh orang lain, dikubur di pemakaman, di kuburan, bukan di rumah? Andai itu terjadi pada keluargamu, na'udzubillah, maukah sikap orang lain yang menolak jenazah keluargamu itu? Anda relakah itu terjadi pada keluarga Anda? Coba pikirkan, jika itu terjadi pada keluarga Anda atau diri Anda sendiri bahkan. Mari buka relung hati kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita harus menjaganya, kita harus melaksanakannya. Orang mati memang mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah digimanakan juga. Mereka tidak akan mengeluh kepada kita, mereka tidak akan marah kepada kita, tapi Allah yang akan marah kepada kita karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Ini merupakan fardu kifayah. Cukup, tidak perlu ada lagi penolakan-penolakan terhadap saudara muslim kita yang wafat karena mereka syahid terkena wabah penyakit tersebut. Jadilah kita manusia-manusia yang bijaksana. Selama prosedur pelaksanaan dari protokol kesehatan itu dicukupi, dipenuhi, dilaksanakan, dijaga, tidak perlu kita khawatir lagi. Terlebih yang menguburkannya adalah tim paramedis yang mereka sudah dibekali dengan APD, dengan standar keselamatan kesehatan untuk pelaksanaan itu semua. Kita cukup mengantarnya, kita cukup menerima, menyediakan, kita menggalikan liang lahat untuknya. Sesudah itu kita serahkan kepada mereka, kepada petugas garda kita. Kita tinggal menyaksikan dari arah yang jauh. Jangan sampai orang sudah wafat terkena wabah musibah tersebut, kemudian kita juga memberikan beban kemudian dengan menolak penguburan mereka. Ketika keluarganya bersedih karena ada keluarganya yang wafat, kita menambah kesedihan untuk mereka. Bagaimana jika itu terjadi pada keluargamu, wahai saudara? Apa yang terjadi? Anda mau seperti itu? Jika tidak mau, jangan kita menjadi orang yang tidak punya hati nurani. Allah memberikan itu kepada kita. Allah sudah memberikan bagaimana caranya untuk terhindar dari wabah itu, bagaimana cara yang lebih selamat, yang lebih baik, yang lebih safety untuk melaksanakan protokol penguburannya, pemulasaran jenazahnya. Ada timnya, kita terima dengan baik. Toh pada tempatnya di pemakaman umum, tidak masalah. Tidak berarti akan menulari mayat-mayat yang lainnya, mayat yang lainnya jadi sakit. Gak akan mungkin seperti itu. Jangankan kita mengurus jenazah, ada orang yang bersin kita doakan, itu hak mereka. Ini ajaran kita, ajaran Islam. Kemudian juga kita dituntut, diajarkan oleh agama nasrul mazlum, menolong orang yang terzalimi. Ini disepakati kesahihan hadisnya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1239 dan juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 2066.